Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya. Di sini sekarang saya ini berada di kebun cabai besar di Kabupaten Asahan. Kalau kita lihat tanaman cabai ini cukup subur ya, cukup hijau. Kemudian buahnya padat, banyak ya ini, tengok ini padat buahnya. Timbul pertanyaan, bagaimana kira-kira cara menanam cabai agar hasilnya cukup bagus dan buahnya cukup banyak, bebas dari hama dan penyakit. Salah satu kunci adalah penggunaan pupuk yang tepat. Pada awal pertumbuhan tanaman cabai ini membutuhkan sumber N yang banyak. Unsur hara yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman pada awal-awal pertumbuhan adalah unsur nitrogen. Nitrogen umumnya dipasok dari pupuk urea dan pupuk ZA. Pupuk urea dan pupuk ZA adalah pupuk yang sama-sama mengandung unsur nitrogen. Tetapi dari kedua pupuk ini, mana kira-kira yang paling cocok dan paling tepat untuk jenis tanaman-tanaman tertentu? Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Saya akan jelaskan perbedaan dan persamaan antara pupuk urea dengan pupuk ZA. Pupuk urea dan pupuk ZA sama-sama mengandung unsur nitrogen, tapi ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, pupuk urea hanya mengandung unsur nitrogen, sedangkan pupuk ZA mengandung unsur nitrogen dan unsur sulfur. Kedua, kadar nitrogen dalam pupuk urea itu 46%, sedangkan kadar nitrogen dalam pupuk ZA 21%. Kemudian kadar sulfur dalam pupuk urea itu 0, sedangkan dalam pupuk ZA dia mengandung 24% sulfur. Kemudian yang keempat, rumus kimia urea itu CONH2 2 kali, sedangkan rumus kimia pupuk ZA adalah NH4 2 kali SO4. Yang nomor 5, bentuk ion pupuk ZA itu NO3 negatif atau nitrat, ion nitrat. Sedangkan pupuk ZA bentuk ionnya ion amonium atau NH4 positif. Kemudian nomor 6, pengaruh terhadap pencucian. Pupuk urea mudah tercuci, sedangkan pupuk ZA itu lebih sukar tercuci. Kenapa lebih mudah tercuci? Karena ion nitrat yang ada dari pupuk urea dia cenderung mengikuti aliran air, sedangkan ion amonium yang dari ZA dia lebih terikat di koloid tanah ini ya. Di dalam tanah pada dasarnya mengandung humus. Nah, humus dari tanah inilah yang akan memegang atau mengikat ion amonium dari pupuk ZA. Kalau ion nitrat yang dari urea dia cenderung mengikuti aliran air. Ketika air mengalir, ion nitrat dari urea dia cenderung mengikuti aliran air. Itu tadi yang ke-6. Kemudian yang ke-7, pupuk urea cenderung mudah mengalami penguapan ketika kita aplikasikan ke dalam tanah. Ada cahaya matahari, lalu ion nitrat akan teruap atau menguap, sedangkan untuk pupuk ZA dalam bentuk ion amonium lebih sukar menguap. Kemudian reaksi pupuk urea dia cenderung lebih cepat reaksinya dibanding dengan pupuk ZA. Kalau pupuk ZA cenderung agak lambat jalannya reaksinya. Kemudian kestabilan N dalam tanah. Pupuk urea ketika dimasukkan ke dalam tanah, diaplikasikan ke dalam tanah, akan terurai menjadi ion nitrat. Nah, ion nitrat ini lebih cepat habis di dalam tanah. Kenapa lebih cepat habis?
karena dia lebih cepat terserap oleh tanaman yang pertama, yang kedua dia bisa mengalami penguapan, dan yang ketiga bisa tercuci atau hanyut oleh air. Sedangkan dari pupuk ZA dalam bentuk ion amonium tadi, dia lebih terikat oleh koloid tanah sehingga ketersediaan atau kestabilan nitrogen dari pupuk ZA lebih tersedia bagi tanaman. Itu yang ke-9. Kemudian waktu aplikasi yang paling baik atau yang paling bijaksana, kalau pupuk urea itu sebaiknya diberikan pada pupuk susulan. Misalnya ketika tanaman telah ditanam, tanaman mengalami kekurangan unsur N, maka pupuk yang paling tepat digunakan adalah pupuk urea dibanding dengan pupuk ZA. Dia berfungsi atau cocok diberikan pada pupuk susulan. Sedangkan pupuk ZA itu yang paling bagus diberikan pada awal-awal pertanaman. Ketika tanaman baru ditanamkan, di situ langsung diberikan pupuk ZA. Kenapa? Karena dia reaksinya sedikit lambat dibanding dengan pupuk urea. Kemudian dari segi higroskopisnya, ini yang ke-11 ya, perbedaannya ke-11. Pupuk urea sangat higroskopis, artinya ketika pupuk urea kita letakkan di udara terbuka seperti ini, langsung menyerap uap air yang ada di udara sehingga pupuk urea akan mencair. Sedangkan di pupuk ZA kurang higroskopis sehingga pupuk ZA tidak terlalu cepat mencair. Itu perbedaan yang ke-11. Kemudian yang ke-12, penggunaan pupuk urea itu cocok pada tanah, pH tanah agak asam atau agak basah. Pupuk urea masih bisa atau masih cocok untuk digunakan. Sedangkan pupuk ZA dia tidak cocok diaplikasikan pada tanah-tanah yang asam. Kenapa tidak cocok? Karena pupuk ZA reaksinya mengasamkan tanah. Ketika tanah asam kita aplikasikan pakai ZA, maka tingkat keasaman tanahnya semakin asam. Nah, ini tentu sangat merugikan bagi petani. Kemudian yang ke-13, perbedaan yang ke-13 terhadap tanaman, pupuk urea cocok diberikan pada tanaman keras seperti tanaman perkebunan yang berumur panjang. Dia cenderung lebih cocok diaplikasikan menggunakan pupuk urea. Sedangkan pupuk ZA dia lebih cocok pada tanam-tanaman semusim atau tanaman hortikultura seperti yang ada di hadapan saya ini. Cabai ini lebih cocok menggunakan pupuk ZA dibanding dengan pupuk urea. Kemudian pupuk ZA sangat cocok diberikan pada tanaman yang mengalami defisiensi atau kekurangan unsur hara nitrogen. Kenapa harus urea? Karena urea reaksinya cepat, sehingga ketika tanaman mengalami kekurangan unsur N atau defisiensi unsur N yang akut, tanaman akan segera tercukupi kebutuhan nitrogennya. Kalau kita aplikasikan pakai ZA, kita tahu ZA itu reaksinya lambat, sehingga untuk merecovery tanaman yang kekurangan atau defisiensi unsur N, kalau kita gunakan ZA itu lambat pemulihannya. Itu yang ke-13. Yang ke-14, pengaruh terhadap pH ya. Kalau pupuk urea dia tidak terlalu mengasamkan tanah. Kalau pupuk ZA kita aplikasikan ke dalam tanah, maka pupuk ZA akan mengasamkan tanah. Nilai keasaman tanah dengan menggunakan pupuk ZA itu 110. Artinya ketika kita mengaplikasikan pupuk ZA dalam satu hamparan, misalnya 100 kg kita aplikasikan pupuk ZA, maka pengaruh dari keasaman akibat 100 kg pupuk ZA dapat dinetralisir dengan menggunakan kapur pertanian sebanyak 110 kg. Nah, itulah perbedaan dari pupuk urea dan pupuk ZA. Pupuk ZA. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi insan pertanian yang ada di Indonesia. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.